Dia doktor hadis. Dia bacakan hadis. Man mata aziban, siapa yang mati tidak menikah, husyira yaumal qiyamati ma'asyayatin. Nanti di akhirat akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama setan katanya. Waktu itu saya menduga dia menyindir saya karena saya belum nikah waktu itu. Siapa yang meninggal tidak nikah nanti di akhirat bangkitnya sama setan. Masa iya Ustadz? Saya tanya. Iya betul, tapi hadisnya. Baik, ini Ustadz, aduh pertanyaannya udah banyak sekali nih Ustadz. Kita mulai saja langsung ya Ustadz ya. Ya silakan Nih, Bu. Baik. saya bacakan ini ya. Ini pertama, mohon maaf Ustadz. Nah ini ada dari Ibu Isti, Ustadz. Bagaimana seorang istri bisa terhindar dari dosa dan tetap menjadi wanita yang solehah, sementara suaminya menikah lagi tanpa ridhonya. Padahal suaminya belum cukup berilmu agama, bahkan tidak bisa membaca Quran dan sholatnya masih bolong-bolong. Gimana Ustaz? Mohon. Berat nih pertanyaannya. Biasanya pertanyaan pertama agak ringan-ringan. Ini langsung yang berat. Langsung berat Ustaz. Masya Allah. Jadi di Indonesia itu ada namanya kompilasi hukum Islam Indonesia untuk melindungi perempuan. Karena kalau negara tidak campur tangan dalam masalah ini, laki-laki ini seenak otaknya saja nikah di mana dia hinggap, di situ dia nikah. Di mana bumi dipijak, di situ dia kawin lagi. Nah, oleh sebab itu maka diikatlah laki-laki ini dengan kompilasi hukum Islam Indonesia. Tidak ada bapak KUA satupun yang berani menikahkan laki-laki tanpa ada izin dari istri pertama. Yang itu dengan surat perjanjian yang disahkan oleh pengadilan, hakim. Hakim akan bertanya kepada ibu, apakah surat ini ibu tanda tangani dalam keadaan kesadaran penuh? Iya, ibu betul. Jadi setelah itu barulah dia bisa menikah. Mungkin waktu menandatangani itu dia mikirnya daripada berzina, mungkin dugaan saya. Sementara ini suami tidak adil, tidak amanah, bolong-bolong, sholatnya tidak lurus. Tapi bicara sunnah bukan main. Ini poligami ini sunnah loh, Mak. Kalau mama mau cepat masuk surga, segera tanda tangani. Seolah-olah sunnah hanya itu saja. Oke lah, toh sudah terjadi. Ibu urus urusan ibu saja. Ibu urus urusan ibu, ibadah ibu. Ibu menemani bapak ini kan cuma sementara malaikat maut datang. Paling 20-30 tahun. Syukur-syukur kalau umurnya panjang. Walaupun ibu mungkin tidak mau dia umur panjang. Meninggal. Setelah itu kehidupan yang lebih kekal abadi itu kan. Kalau ada orang meninggal tahun 1000. Sekarang sudah 2020. Berarti di alam kubur itu sudah 1020 tahun. Jangan rusak yang 1000 tahun hanya karena yang 20 tahun bersama ini. Ini yang sangat penting. Memang kehidupannya singkat. Karena kemudian hati marah, dongkol, lalu pergi ke dukun, disantet, dibuat pemanis, diambil kukunya, rambutnya, lalu dibakar, dimasukkan ke kopi biar supaya dia patuh seperti lembu cucu hidung. Aduh, ini ibu urus urusan ibu aja. Ibu rajin sholat duha, zikir, baca Quran, tunaikan kewajiban, didik anak dengan baik. Maka insya Allah hati menjadi tenang, banyak berzikir, banyak bersolawat. Doakan bapak supaya dia adil, supaya dia amanah. Bagaimana jahatnya Fir'aun. Tapi apa doa Asiyah? Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Bangunkan untukku rumah di dalam surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi. Selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumiz zalimin. Selamatkan aku dari orang yang zalim. Apa balasan Allah kepada Asiyah? Asiyah disebutkan doanya dalam Al-Quran. Asiyah masuk ke dalam surga. Dan Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Masuk neraka jahanam. Ya, saya bukan mengumpamakan bapak seperti Fir'aun. Enggak. Saya sekedar perumpamaan. Bahwa andai sekejam Fir'aun sekalipun, ibu tetap jaga kehormatan diri, jaga kemuliaan. Memang berat. Ustaz enak aja ngomong gitu. Ustaz dengar nggak cerita bagaimana seorang perempuan bersandar di pohon pisang ketika suaminya berkata, aku mau nikah lagi. Perempuan itu berkata, iya. Begitu selesai dia lihat pohon pisang itu jadi kering kerontang. Saking kan
Betul, paham saya. Tidak ada laki-laki yang bisa merasakan itu. Karena laki-laki tidak bisa merasakan apa yang ibu rasakan, sulitnya, sakitnya. Tapi disitulah pahala terbesar. Disitulah sabar. Ada sabar karena angin puting beliung, sabar karena erupsi gunung meletus, sabar karena tsunami. Tapi kalau ibu sabar, ibu tahan. Kalau saya nggak sabar juga gimana Pak Ustadz? Ibu punya hak. Ada yang disebut dengan namanya hak khulu'. Khulu' itu adalah ibu menuntut di pengadilan. Tapi ini amat sangat tidak dianjurkan. Tapi kalau sampai tidak, sudah tidak tahan lagi. Sholat nggak khusyuk, baca Quran nggak bisa, stres, depresi, bawaannya mau ngamuk. Toh ibu mandiri, punya kerja, bisa makan. Maka terakhir mentok-mentoknya khulu'. Khulu' itu adalah gugatan di pengadilan. Tapi na'udzubillah, saya tidak inginkan itu. Tapi saya mau menjelaskan bahwa agama Islam tidak memaksa ibu. Ibu punya dua pilihan. Kalau sabar, tahankan. Kalau tidak sabar, maka ada alternatif. Tapi saya tetap mengatakan, uruslah urusan ibu sebagai seorang perempuan muslimah. Tetap istiqomah beribadah. Doakan bapak, toh dia sudah terjadi. Maka pilihan ada di tangan kita masing-masing. Demikian ibu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan yang kedua, langsung saja. Tadi dikatakan bahwa yang pertama masuk surga di belakang Rasulullah adalah perempuan yang menyantuni anak yatim. Bagaimana bila perempuan tersebut prioritas membantu saudaranya yang sangat kurang mampu dan sakit sehingga tidak mampu mencari nafkah? As-sadaqatu 'alal fuqara sadaqah. Kalau ibu sedekah pada fakir miskin, itu nilainya cuma satu, sedekah. Tapi kalau sedekah kepada kerabat saudara dekat, nilainya dua. Shadaqatun wasilah. Ada nilai sedekah, ada nilai silaturahim. Jadi kalau ibu punya saudara, sepupu, kerabat, janda, dia punya anak. Ibu kasih dia bantuan, itu nilainya dua. Terhitung sedekah, terhitung menyambung silaturahim. Cuman kadang orang biasanya nggak mau sedekah sama saudara. Orang maunya sedekah sama orang lain. Kenapa gitu? Karena kalau sedekah sama saudara, itu biasanya masa ngasih segini. Kok setitik amat iki, kok ora akeh. Kan pada saudaranya. Enak gitu ya Ustaz. Tapi kalau sedekah sama orang lain itu harum semerbak namanya. Tapi kalau sedekah sama saudara, seperti menyiram air ke pasir, hilang begitu saja. Nah, jadi kalau ibu berbagi kepada saudara, itu juga bernilai sebagai sedekah. Nah, jadi tetap skala prioritas, saudara tetap kita tolong, tetangga tetap kita bantu, anak yatim juga mendapatkan pahalanya, dan yang bernilai di hadapan Allah tentu kadar keikhlasan. Yang tahu ikhlas itu hanya kita dengan Allah. Sampai malaikat pun tidak tahu tentang keikhlasan. Demikian Ibu. Wallahu a'lam. Kalau untuk yang memberikan sedekah juga lebih prioritas kita kepada memberikan sedekah makanan setiap Jumat kepada marbot di masjid atau pada asisten rumah tangga yang bekerja dengan kita, itu juga kalau kita lebih prioritas kepada mereka itu juga gimana Ustaz? Lebih baik seperti itu atau bagaimana Ustaz? Dibagi dua. Ringnya dibagi dua. Ring satu, ring dua. Yang ring satu, wal jari zil qurba. Jari dekat dengan kita, kurba dan ada hubungan darah. Yang ring dua, jaril junubi. Jari dekat, junubi hanya sekedar dekat, tapi tak ada hubungan kerabat. Jadi kalau ibu mau kasih, yang dekat dan hubungan kerabat. Setelah itu dekat tidak ada hubungan kerabat. Yang setelah itu dekat tapi non muslim. Sedekah kepada non muslim ada juga. Makanya hewan kurban dibagi kepada non muslim. Dalilnya adalah Asma ketika dia minta izin kepada Nabi memberikan sedekah kepada ibunya yang non muslim. Jadi kalau begitu ada 3 ring. Saudara sesama beriman, kerabat dekat, tetangga, kerabat dekat, beriman tapi kurang. Yang ketiga adalah sebangsa setanah air. Jadi kita tidak memusuhi. Demikian ring-ringnya itu. Wallahu a'lam. Jadi lebih baik dan lebih banyak nilainya kalau pada yang lebih dekat, pada kerabat dekat gitu ya, Cep. Ada hubungan darah kerabat dekat dan dekat secara tempat tinggal. Siapa sebenarnya tetangga kita itu? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Dulu begitu. Kalau sekarang karena tinggalnya di apartemen, kondominium, 40 ke atas, 40 ke bawah. Jadi ibu-ibu komunitas Khairun Nisa Semarang bisa buat sedekah 40. Maksud sedekah 40, ring 40 rumah keliling. Itu dulu kita selamatkan.
Setelah selesai 40 ini adem ayam makmur warak podo kabeh baru kirim ke Pekanbaru Riau. Waduh, ini kayaknya lancar banget bahasa Jawanya nih Ustaz nih. Titik-titik iso. Oh, bisa. Oke, baik. Selanjutnya Ustaz, manusia hidup berpasang-pasangan dan itu merupakan takdir dan ridho dari Allah. Bagaimana hukumnya bagi orang yang tidak menikah sampai dia meninggal? Saya termasuk menikah lama. Pulang dari Maroko umur 31 tahun. Menikah baru umur 35. Jadi ketika sampai di kampus, datang kawan saya, dia doktor hadis. Dia bacakan hadis. Man mata aziban, siapa yang mati tidak menikah, husyira yaumal qiyamati ma'asyayatin. Nanti di akhirat akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama setan katanya. Waktu itu saya menduga dia menyindir saya, karena saya belum nikah waktu itu. Siapa yang meninggal tidak nikah nanti di akhirat bangkitnya sama setan. Masa iya Ustadz? Saya tanya. Iya betul, tapi hadisnya hadis palsu katanya. Hadisnya hadis palsu. Jadi kalau ada 30, ada buku ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Di situ judul bukunya Al-Ulama Al-Unzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj. Ulama-ulama yang sampai mati tidak menikah karena lebih memilih ilmu daripada menikah. Di antaranya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu sampai meninggal tidak menikah. Imam Nawawi yang menulis kitab Arba'in, Nawawi, sampai meninggal tidak menikah. Said Qutb, sampai meninggal tidak menikah. Ya, tapi kenapa mereka tidak menikah? Ibnu Taimiyah lebih banyak di penjara daripada di luar penjara. Sehingga kalau dia menikah, perempuan ini akan teraniaya. Maka menikah ini ada kala hukumnya wajib, ada kala hukumnya sunat, tapi bisa juga menikah itu menjadi haram. Kenapa? Karena menimbulkan mudarat bagi dia. Nah, kalau ada perempuan laki-laki yang sudah berusaha membuka dirinya, tidak juga ketemu jodohnya, meninggal dia, maka dia tidak dikenakan hukum apa-apa. Yang dikatakan tidak ikut sunnah Nabi itu adalah dia menjudge, menghukum dirinya, saya tidak mau menikah. Maka itu bukan umat Nabi Muhammad. Kata Nabi SAW, man raghiba an sunnati, siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, maksudnya sunnah menikah ini, falaisa minni, maka dia bukan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang tidak menikah, jangan kita terlalu cepat menjudge, menghukum, kamu ini bukan umat Nabi Muhammad. Tapi kita mesti tahu kronologisnya kenapa. Dan jangan bicara tentang nikah di depan orang banyak, sehingga mempermalukan dia. Tapi kita empat mata. Kenapa? Dulu saya kalau ada adik-adik kelas atau jamaah yang tidak menikah, tidak pernah saya tanya, kenapa kamu tidak menikah? Kenapa belum menikah? Tapi saya bicara empat mata, saya tanya. Ada salah satu senior saya, ketika itu umurnya 40 tahun. Dia belum juga menikah. Saya datang, saya tanya, ada nggak perempuan yang pernah kamu lihat cantik? Waktu itu nggak ada orang, berdua aja. Ada nggak kamu pernah lihat perempuan yang cantik? Kata dia ada. Di mana alamatnya? Di kota Anu, di sini. Besok pagi kita datang orang tuanya. Saya datang, saya bawa, saya ketemu dengan ibunya, saya tanya. Ibu punya anak gadis, ini orang melihat anak ibu cantik. Kalau ibu mau setuju, nanti keluarga kami akan datang meminang. Ini sekedar untuk prolog mukaddimahnya saja. Jadi jangan kita gojlok, jangan kita permalukan lalu kita tanya, kapan nikah? Kenapa nggak nikah-nikah? Kenapa? Itu hanya, itu bukan menolong. Kalau mau menolong serius, datang aja, tanya dengan baik. Saya tidak basa-basi bicara, saya sudah melakukan itu ke beberapa sahabat, kepada jamaah, kepada teman. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Jadi jangan langsung istilahnya menjudge seseorang karena dia belum menikah itu. Jadi harus melihat dulu kenapanya atau ditanyakan dulu ya saat dibantu. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri dia. Boleh jadi dia trauma karena dulu pernah mau menikah lalu meninggal sehingga hatinya belum. Boleh jadi dia sakit secara psikologis atau biologis. Dia perlu didoakan ruqyah, dia perlu diobatkan. Sehingga bicara masalah itu tidak bisa di depan orang banyak. Jadi kita harus bicara sebagai keluarga. Bukan kebanyakan orang ini kadang kan nanya. Saya ajarkan kepada jamaah juga. Kalau ada orang nanya begini, maka jawabannya gini. Kalau dia nanyanya itu mau bantu, kita respon. Tapi kalau nanyanya cuma mau ngejek, kapan nikah? Saya tanya juga, kok kapan mati?
Waduh, ya sering kadang-kadang dalam pertemuan keluarga itu Ustaz ya, kadang-kadang suka ada yang bertanya, lo kamu kok belum nikah-nikah, nanya keponakan gitu, padahal rame gitu.